Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali belajar seni kebudayaan Islam. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan mereview atau membahas soal-soal yang keluar pada PTS genap kemarin ya. Kita langsung membahas nomor 1. Oke. Nah, soal nomor 1, dalam sejarah Islam, kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat dilanjutkan oleh generasi sahabat terdekat yang terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin berasal dari Khulafa dan Rasyidin yang memiliki pengertian A. Pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang mendapat petunjuk, para pengganti yang mendapat petunjuk. C. Pemimpin yang dipilih umat Islam. D. Pemimpin pilihan Rasulullah SAW yang cerdas. Oke, kita lihat Khulafa itu merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya adalah pengganti, sedangkan Rasyidin ini artinya adalah yang mendapatkan petunjuk. Nah, dalam konteks di sini yaitu pemimpin pengganti Rasulullah SAW yang mendapatkan petunjuk. Jadi jawabannya adalah A ya. Kemudian berikut ini yang bukan termasuk Khulafaur Rasyidin ya. Kita tahu Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di sini ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini tidak termasuk ke dalam 4 yang dikatakan Khulafaur Rasyidin. Kemudian soal nomor 3, setelah Nabi SAW wafat, persoalan umat Islam ketika itu sangat berat karena persoalan pemimpin, sebab Nabi SAW sebelum meninggal tidak pernah membicarakan masalah kepemimpinan, apalagi menunjuk siapa yang menggantikannya. Oleh karena itu situasi mulai kacau karena muncul beberapa kelompok yang berkepentingan untuk merebut jabatan karena masing-masing merasa berhak dan mempunyai andil dalam membesarkan nama Islam. Nah, berikut ini kelompok yang merebutkan jabatan tersebut kecuali ya, kita tahu setelah Rasulullah SAW meninggal ada setidaknya 3 kelompok ya, ada 3 kelompok yang saling berdebat untuk menggantikan Rasulullah, yaitu ada kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan juga Bani Hashim. Nah, di sini ada Bani Nazar. Nah, berarti yang tidak termasuk ini yang ditanyakan yaitu kecuali, berarti Bani Nazar. Nah, oke, kita kalau ada soal yang panjang-panjang begini kita langsung lihat ininya saja pertanyaannya. Dari informasi tersebut, sahabat yang mengatakan bahwa Abu Bakarlah yang berhak menggantikan Nabi SAW adalah ya. Jadi ketika perdebatan itu terjadi, pada akhirnya Umar bin Khattab lah. Nah, Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa kaum Muhajirin lah yang lebih berhak untuk menggantikan Rasulullah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdekat kepada Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama yang mempercayai Isra Mi'raj, yang hijrah menemani Nabi ke Madinah dan lain sebagainya. Jadi A. Umar bin Khattab. Soal nomor 5, dari pernyataan tersebut teladan yang dapat kita ambil dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sifat. Nah, kalau seperti ini kita harus baca dulu. Abu Bakar memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji dan merupakan pedagang yang kaya raya. Beliau seorang pedagang yang disegani pembelinya. Peranan Abu Bakar dalam perjuangan Islam sangatlah besar. Beliau rela mengorbankan harta, jiwa untuk kepentingan penyebaran Islam. Kita lihat jawabannya. A. Jujur dan dermawan. B. Adil dan bijaksana. C. Lembut penyayang. D. Ramah dan sabar. Kita lihat konteksnya ini baik dan terpuji, kemudian pedagang yang kaya raya ya, bisa kita ambil jawabannya yaitu jujur dan dermawan ya. Beliau Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya, sangat dermawannya mengeluarkan hartanya seluruhnya demi kepentingan Islam.
Soal nomor 6, perhatikan daftar nama-nama di bawah ini. Oke. Berdasarkan nama-nama di atas, orang-orang yang mengaku nabi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terdapat pada nomor. Oke, kita lihat Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat Nabi, bukan ya. Aswad Al-Ansi. Nah, Aswad Al-Ansi ini adalah orang yang mengaku sebagai nabi, berasal dari Yaman. Kemudian Zaid bin Harithah juga bukan. Musailama Al-Kadzab. Nah, ini dari Bani Harifah. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Kita cari di 2 dan 4, C ya, 2 dan 4. Oke. Selanjutnya, sejak tersebar berita meninggalnya Rasulullah, ada kelompok orang yang keluar dari agama Islam. Adapun yang bukan termasuk penyebab keluarnya mereka dari agama Islam adalah, kita garis bawahi yang bukan ya. A. Banyak suku Arab yang masuk Islam karena pertimbangan politik. Nah, ini yang termasuk penyebabnya, berarti bukan jawabannya. Iman mereka masih belum kuat, ini juga. Kemudian mereka masuk Islam karena pemimpinnya, ini juga. Jadi orang Islam itu memiliki sifat paternalistik, yaitu apa? Mereka tunduk dan patuh kepada pemimpinnya, sehingga ketika pemimpinnya masuk Islam, mereka ikut masuk Islam. Ketika pemimpinnya keluar, mereka juga keluar. Nah, itu disebut paternalistik. Nah, kemudian yang D, mereka sangat prihatin karena pemimpin umat Islam telah wafat. D ya, berarti karena A, B, C ini termasuk, maka tinggal sisa 1, maka ya D. Oke, nomor 8. Di antara usaha yang dilakukan Abu Bakar dalam perkembangan keagamaan. Nah, kita garis bawahi di sini perkembangan keagamaan. Jadi, kebanyak dari kalian itu menjawab soal karena kurang memahami pertanyaan dari soal sehingga salah. Makanya kita sebelum menjawab harus dipahami terlebih dahulu soalnya. Di sini yang ditanyakan perkembangan keagamaan, mengenai agama. Oke, A. Perbaikan sosial masyarakat, pasti bukan, karena ini bukan dengan sosial. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, nah ini benar, B ya. Coba kita lihat C dan D dulu. Pembagian daerah kekuasaan, bukan. Kemudian pembentukan dewan-dewan, bukan. Berarti B. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang nanti akan dijadikan satu mushaf. Nomor 9. Berdasarkan wacana di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab dilakukan melalui cara, kita lihat. Belajar dari pengalaman pengangkatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka untuk menjaga supaya tidak terjadi perselisihan perebutan jabatan khalifah, sebelum meninggal ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi bahwa Umar bin Khattab sebagai khalifah. Oke ya, jadi bisa langsung diketahui bahwasanya Abu Bakar menunjuk ya Utsman bin Affan. A. Menunjuk. Kemudian soal nomor 10. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab sangat disegani, dihormati penduduk Mekah. Beliau seorang pemberani, sering menyelesaikan peperangan yang terjadi di zaman jahiliyah. Setelah masuk Islam, sikap Umar terlihat ketika menjadi pembela utama Nabi Muhammad SAW, umat Islam dari gangguan kafir Quraisy. Hal ini menjadikan umat Islam semakin kuat disegani. Perjalanan hidupnya tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sifat yang dimilikinya adalah tegas dan pemberani. Ya, sudah jelas. Umar adalah seorang yang tegas dan juga berani. 11. Khalifah Umar bin Khattab menjabat selama 2 tahun dengan sejumlah prestasi yang telah dicapainya, antara lain mengatur administrasi keuangan pemerintahan, menetapkan kalender Hijriyah, serta perluasan wilayah Islam sampai ke berbagai daerah kecuali. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu perluasan wilayah ke Syria dan Palestina. Sudah ada Syria dan Palestina, berarti tinggal ada Den. Kemudian ke Irak, Persia, dan juga ke Mesir. Jadi berarti sisanya Yaman. Berarti jawabannya adalah Yaman. Kemudian soal selanjutnya, di antara prestasi Khalifah Umar bin Khattab di atas yang masih bisa dinikmati umat Islam sampai sekarang terdapat pada perluasan wilayah
mengatur administrasi keuangan, menetapkan kalender Hijriah, membentuk Baitul Mal. Nah, keempat ini merupakan prestasi Umar bin Khattab, namun yang masih sampai sekarang kita bisa nikmati yaitu kalender Hijriah, ya, kalender Hijriah. Oke, ingat ada kalender Hijriah dan Masihiyah. Kalau Hijriah ini berdasarkan putaran bulan, kalau Masihiyah berdasarkan putaran Syams, yaitu matahari. Kemudian 13, lembaga kenegaraan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang bertugas mengurusi keuangan negara adalah Baitul Mal, ya. Seorang khalifah yang pernah melakukan upaya pembagian daerah kekuasaan adalah Umar bin Khattab, ya. Jadi pada masa Umar bin Khattab itu pemerintahannya menganut sistem administrasi pemerintahan yang diadopsi dari Persia. Pada masa Umar bin Khattab menjadikan 9 provinsi yang setiap provinsinya itu nanti ada pemimpinnya yang disebut dengan gubernur. Soal nomor 15, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menikahi kedua putri Nabi SAW secara berturut-turut, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum, sehingga mendapatkan julukan Zunurain, ya. Zu itu artinya yang mempunyai nurain, dua cahaya, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Kemudian nomor 16, ketika terjadi perang Tabuk, kaum muslimin dilanda krisis ekonomi yang hebat pada masa itu. Utsman bin Affan menyatakan siap memberikan 1000 ekor unta lengkap dengan persenjataannya untuk jihad fisabilillah. Nah, berdasarkan kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa Utsman bin Affan memiliki sifat dermawan, ya, dermawan. Kemudian pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah berhasil membentuk armada laut. Hal ini dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, karena pada pemerintahan Utsman bin Affan itu telah mencapai ke Afrika, Mesir, kemudian Konstantinopel, yang di daerah tersebut banyak pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan, sehingga mau tidak mau dari usulan Muawiyah bin Abi Sufyan untuk membentuk armada laut. Nah, armada laut di samping sebagai pertahanan juga menjadi alat transportasi untuk mengontrol wilayah tersebut. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan menjabat selama 12 tahun. Prestasi yang telah dicapai diantaranya kodifikasi mushaf Al-Quran, renovasi Masjid Nabawi, pembentukan angkatan laut, perluasan wilayah Islam. C, ya, 3, ya, pembentukan angkatan laut, sebagaimana yang barusan kita bahas. Soal selanjutnya, Al-Quran yang disempurnakan tulisannya pada masa Utsman bin Affan dinamakan Mushaf Utsmani, ya, Mushaf Utsmani. Jadi Mushaf Utsmani itu adalah mushaf atau pengkodifikasian pada masa Utsman bin Affan. 20. Iman dan ketakwaan Ali bin Abi Thalib kepada Allah telah menguasai hatinya demi mempertahankan akidahnya. Ali tidak takut kepada siapapun ketika kaum kafir merencanakan pembunuhan Nabi pada saat Nabi mau hijrah ke Madinah. Yang dilakukan Ali adalah menggantikan Nabi dengan tidur di tempat Nabi demi membela Nabi, sehingga Nabi berhasil hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar. Nah, berdasarkan kisah ini dapat disimpulkan bahwa Ali memiliki sifat berani dan takwa. Berani menggantikan Rasulullah, ya. Kemudian takwa artinya menjalankan apa yang Allah perintahkan atau Rasulullah perintahkan, menjadi segala apa yang Allah dan Rasulnya larang. Kemudian 21, setelah meninggalkan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam setelah meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam menjadi bingung kembali terkait siapa yang akan menggantikan Khalifah. Namun kemudian Abdullah bin Sabah, seorang gubernur Mesir, mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib yang menjadi Khalifah. Nah, usulan tersebut disetujui oleh mayoritas umat Muslim dan minoritas menolaknya. Adapun kelompok yang menolak adalah pendukung Sa'ad bin Ubadah, bukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan tidak kurang setuju untuk Ali menjadi pemimpin. Kenapa? Karena pada waktu itu waktunya tidak tepat, karena Muawiyah ingin
menuntaskan, mengusut siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Maka orang-orang yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan menolaknya. Selanjutnya, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca kasroh, fathah, dhamma, syiddah. Nah, hal ini menyebabkan banyaknya kesalahan baca teks Al-Quran dan hadis. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, maka Khalifah Ali bin Abi Thalib mengeluarkan kebijakan, yaitu memajukan bidang ilmu bahasa, jadi A ya. Nah, usaha yang dilakukan Khalifah Abi Thalib pada awal pemerintahannya adalah C ya, mengganti para gubernur yang tidak cakap. Jadi mengganti karena gubernur yang tidak cakap untuk memimpin dan juga masyarakat yang tidak menyukainya. Kemudian di antara prestasi Khulafaur Rasyidin yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa bernegara saat ini untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yaitu kebijakan tentang tentu A ya, mengganti pejabat yang kurang cakap dan juga korupsi. Kemudian untuk menindaklanjuti permasalahan orang-orang yang salah dalam membaca Al-Quran, Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan seorang ahli dalam ilmu bahasa untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu sebagai dasar mempelajari bahasa Arab dalam Al-Quran. Tokoh tersebut adalah Abu Aswad Ad-Duwali. Jadi kita bisa tahu ini harakat fathah, kasroh, dhamma, kemudian ada syiddah, ya kan? Nah, ini disebabkan oleh Abu Aswad Ad-Duwali yang membuat pokok-pokok ilmu nahwu. Kemudian kita masuk ke dalam esai. Jelaskan bagaimana cara pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Oke, di soal PG sudah ada bahwasanya ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah tidak menunjuk siapa yang akan menggantikannya. Maka ada 3 kelompok lah yang merasa bahwa dari kelompoknya lah yang patut untuk menggantikan Rasulullah, yaitu kaum Ansar, kaum Muhajirin, dan juga Bani Hashim. Namun pada akhir perdebatan ini, Umar bin Khattab mengatakan bahwa yang paling berhak untuk menggantikan Rasulullah adalah dari kalangan Muhajirin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dekat oleh Rasulullah, orang pertama yang mempercayai Isra Mi'raj, orang yang mengikut Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian soal nomor 2, tuliskan nama-nama orang yang mengaku Nabi pada masa Khalifah Abu Bakar. Oke, jadi ada tadi juga sudah ada di PG, yaitu Aswad Al-Ansi, kemudian Tulaihah, Huwailidi, kemudian ada Musailamah, kemudian ada Saj'ah ya. Kemudian soal nomor 3, tuliskan wilayah kekuasaan Islam selama masa Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah dalam memperluas Islam. Nah, jadi pada masa Umar bin Khattab perluasan wilayah itu, yaitu yang pertama ke Syria dan Palestina, kemudian ke Irak dan juga Persia, dan juga ke Mesir. Soal nomor 4, tuliskan prestasi yang dicapai Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Ya, prestasinya yang pertama adalah yaitu dari perkembangan politik militer, kemudian perkembangan dalam ilmu bahasa yang tadi sudah dijelaskan, kemudian perkembangan dalam pembangunan. Pada masa Ali bin Abi Thalib terdapat hal-hal positif yang dilaksanakan, yaitu seperti membangun tata kota, kemudian Nah, salah satu tata kota yang dibangun itu seperti kota Kufa, yang semula pembangunan Kufa ini yang bertujuan politis, pada masa Ali bin Abi Thalib menjadikan kota ini sebagai basis pertahanan dari berbagai rongrong para pembangkang ya. Nah, kemudian jelaskan mengapa Khalifah Ali mengganti para gubernur ketika masa pemerintahannya. Ya, kurang lebih ada 2. Yang pertama karena memang para gubernur itu
tidak cakap dalam memimpin. Kemudian masyarakat banyak yang tidak menyukainya, sehingga Ali bin Abi Thalib pun mengganti para gubernur-gubernur itu dengan gubernur yang baru. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini telah kita bahas soal yang keluar pada PTS genap kemarin. Apabila ada yang kurang paham silakan menghubungi Ustaz. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.